Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad abil qasimil amin wa ala alihi wa Saya ini tukang jembret. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana alimul hakim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak wa anzil 'alaina barakatak wa albisna libasa 'afwika wa 'afiyatik wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Al-'Allamah Syamsuddin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wal muslimin wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharain amin. Amin. Bab sunnahnya adus. Mik apa aja sam dulu. Canggu si dogiri. Nunggu motor bawa ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah Itu bal langsung sunnat aki. Langsung MC. Wa sunnah bal sunnat aki. Apa sih? Oleh sunnat aki lil ghusli eka andi adus. Sebal adus al wajib sewajib wal mandubi ban sunat. Panapa sunat aki tasmiyatun panapa maus bismillah. Bila sunat awalahu ida adem adus. Oleh sunat wa izalatu qadarin ben angilangaki kotoran. Sefat kotoran tohirin sesoce. Contohna kamanin akadimannih wa muqatin ben akademiro. Oleh sunat angilangaki wa najisin angilangaki najis kamadin akadimadi. Wa in kafa senajan anyokopin lahuma maring qadar wa najis ghuslatun wahidah panapa besoan sekalian. Oleh sunat aki ayyabula wa ayyabula ben arb akemi man pasar oreng anzalah seampun matoman nihman bila qabla ayat tasila sebelum mah yinto masoen oreng atau beadus oreng tojun apa dia keruja karena sabaja keluar. Panapa saya keluar ma panapa bareng bakia saya akareh panapa ma oleh akareh di majrohu inang kenang apa jalan na baul. Oleh sunat faba'da izalatil qadar maka semarin angelangaki kotoran. Jadi runtutan pertama sebelum adus itu kita disunnahkan baik ini mandi wajib ataupun mandi sunnah. Mandi wajib yang terindikasi karena junub, haid dan semacamnya, dan juga mandi sunnah yang disebabkan tujuannya untuk kita menghadiri Jumat atau Lid, Idul Fitri, atau Idul Adha, wa ghairihi. Sunnahnya yang pertama ialah baca bismillah. Terus kita sebelum masuk adus kita disunahkan menghilangkan kotoran, membersihkannya. Kotoran yang suci, baik itu berupa ingus ataupun mani, ataupun ada kotoran hidung, grengelong atau kotoran di telinga, kadang kan ada agak keluar saking tak tahu mana icolet. Juga kita disunahkan menghilangkan najis sebelum masuk ke mandi wajib ataupun mandi sunnah. Disunahkan kita menghilangkan najis yang berupa contohnya madi ataupun ada sisa-sisa kencing yang masih menempel di penis ataupun vagina. Caranya cukup kita basuh satu kali saja.
Wa in kafalahuma ghuslatun wahidah. Contohnya, ibarat ada orang di penisnya bangun tidur ada sisa mani dan ada sisa madi, maka ada dua, yang satunya kotor tapi suci, mani berupa mani, yang satunya memang najis yang berupa madi di satu tempat, maka cukup bagi kita ghuslatun wahidah dengan membasuhnya satu kali selama itu memang hilang gitu. Kalau sampai kering ya diusahakan sampai hilang. Dan juga sunnah bagi kita kalau inzal, baik inzal, intinya inzalul mani, keluarnya mani ketika ada orang setelah jima mempersetujui istrinya lah, belum tidur, pastinya inzal. Maka sebelum kita masuk untuk membasuh bagian penis ataupun bagian vagina itu, kita disunahkan untuk kencing karena ditakutkan ada hal-hal yang masih tersisa di saluran, maka kita disunahkan untuk kencing dulu. Dan setelah bersih, sudah bersih semua, kotoran sudah hilang, najis sudah kita bersihkan, madmadatun, sunnah kita berkumur, wastinsyakun, bernyergu air ke elok, summa wudu'un, maka kare-kare wudu kamilan hale sampurna, lil ittiba, karena norok lampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Syekhon ay Syekh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Wa yusannu ben isunan aki lahu maring oreng istishabuhu panapa aberngin wudu pakunan di wudu, mengusahakan wudunya tidak batal, ilal faragh, sampai rampung, sampai selesai dari masa adus tadi, diusahakan jangan sampai batal gitu. Hatta sampai lamun ahdasa hadas muhtasim. Ketika hadas bagaimana? Sunnah, maka isonat aki lahu maring muhtasim i'adatuhu panapah amali wudu. Jadi di pertengahan kita mandi wajib ataupun mandi sunnah, kita hadas. Jadi otomatis wudu yang sebelum mandi tadi batal, maka disunnahkan untuk i'adah wudu tadi. Ini mencakup sunnah-sunnah semua. Wa za'mul mahamili, dining penyanana prasangkan Imam Mahamili, ikhtisasahu de tanton wudu bil ghuslil wajib, kalaban adus sewajib, dhaifun panik dhaif. Mana dicepot Imam Mahamili, wudu hanya disunnahkan dan tentu untuk mandi wajib saja. Jadi kalau mandi sunnah enggak disunnahkan wudu katanya, tapi ini pendapatnya dhaif. Wal afdal, ini selebih utama, ada mutakhiri ghusli qadamaihi, pane ketadeng maka budi mesoen saka dueng mutasil anil ghusli dari adus. Kama akadir keterangan sorroha seajelasaki Imam Nawawi bihi kalaban ma fi rawdah, di dalam kitab rawdah. Wa in ban senajan sabata tetep takhiruhuma panapa maka budi ghuslu qadamaihi fil Bukhari, di dalam keterangan kitab Bukhari. Yang afdol ketika kita wudu, kan ada sebagian ulama mungkin bahwa ketika wudu kita pastinya kan diwajibkan juga untuk membasuh kaki. Jadi seperti ini, wudu itu wajib kita membasuh kaki. Namun ada sebagian pendapat
yang berkomentar membasuh kaki di wudu walaupun kita adus kan pastinya kaki kita otomatis terbasuh. Maka yang afdol itu nggak usah diakhirkan. Tetap kita seperti biasa, wudunya seperti biasa, mulai dari membasuh muka sampai membasuh kaki. Jadi membasuh kaki ini nggak perlu kita ikutkan atau diakhirkan ketika kita mau mandi seperti itu. Karena orang mandi otomatis pastinya basah gitu kan. Yang afdol nggak usah seperti itu, wudunya seperti biasa saja yang afdol. Namun tetap tidak apa-apa, wudunya tetap sah juga. Andai kata kita wudu seperti biasa mulai dari wajah, yang rukun saja ya, wajah, tangan, mengusap kepala. Nah kaki ini dibiarkan, langsung kita mandi, otomatis kaki kan terbasuh secara otomatis, itu sah-sah saja. Namun yang afdol membasuh kaki ini ya jangan diakhirkan, tetap seperti biasa. Walau berlamun tawaddu'an awudu muqtasil asna al-ghusli bila asna al-ghusli ingat tengah adus au ba'dahu atau semarena adus padahal maha sholat maka hasil lahu ikan di muqtasil aslus sunnah penapa asal kesunatan. Dia tetap mendapatkan pahala sunnah. Pada saat pertengahan adus mandi wudu, ya sunnah tetap dapat pahala sunnahnya. Ataupun setelah mandi lakin ada istidraj. Al afdol ini lebih utama takdimuhu panikah maka ada wudu. Wa yukrahu bin imakroaki tarkuhu panapa tinggal wudu. Wa yanwi ban aniyat mu'tasil bihi kalaban wudu. Aniat sunnatul usli da sunnat adus in lamun tajarradat sepek janabatuhu pana junub multasil anil asghar dari hadas keni. Kalau pada saat junub tidak hadas kecil ya maka wudunya namanya sunnah, wudu sunnah. Kalau pada saat junub pagi akemi atau contoh hadas keni selain ingki jadi wudu lirofi hadasil asghar niatnya seperti itu. Wa illa tatajarrad anhu berlamun. Nah ini ada kelanjutan tadi. Berlamun tak sepek junub dari hadas keni, artinya pada saat junub ada hadas kecil. Nah, maka aniyat mu'tasil bihi kalaban wudu aniyat raf'al hadasil asghar de angelangaki hadas keni au nahwihi atau paman hadas keni. Karena kenapa khurujan karena keluar min khilafi mujibihi dari khilaf ulama si wajibaki wudu al-qail si adabu bi adamin indiraj kalaban tada masuk hadas keni dalam hadas raja. Walau ben lamun ahdasa hadas mu'tasil ba'da irtifa'i janabati a'dha'il wudu semarena ngelangaki junub banyak angkutan wudu lazimah maka wajib huda mu'tasil al wudu panapa wudu murattaban bin niyah hale tersusun bin niyah kalaban niat. Gimana ibadah orang junub adus lo berangkat tau yang seperti biasa kama huwa dhahir kia wudu untuk ngilang hadas kini dah dhahir. Terus sunnah selanjutnya fata'ahudu mu'adifin ban sunnat aki. Ta'ahud ini makna asalnya teliti, berusaha untuk sampai ta'ahud. Tapi kalau pemahaman saya fata'ahudu mu'adifin alat nyelatin anggota napa bilu dan keriput kayak telinga ketiak ini lah kan kayak berkerut gitu, muatif gitu, anggota tubuh yang seperti itu. Contohnya kal udun akadiyah telinga, nah kan berkerut ini. Wal ibtih ketiak kepek-kepek, wasurroh pusar
muncul. Wal muqih ben ini apa ini namanya? Tempatnya Bila bila. pengkira mata. Iya. Kalau di kitab itu muakhirul ain, ekor mata, ya koncong. Wa mahallu syakin ben tempat saya buka. Kayak saya bisa. Nah, kayak saya luka itu apa? Bireges sebenarnya yang Madura. Itu itu. Iya. Ditumit itu. Tegas itu rasanya. Regas ya. Bekas juduknya. Ya kadang kalau orang sariawan bibirnya biregas Iya. dia. Terus akhir gas. Jadi regas. Terus yang sunnah selanjutnya wa ta'ahudu usuli sya'rin, alatnya latih mendetailkan sampai usuli sya'rin, akar-akar rambut. Jadi kalau orang atus itu akar-akar rambut sampai ke kulit-kulit ini ya usaha sampai yang nggak usah dicongkel juga. Sewajarnya saja. Thumma ghuslu ra'sin, maka kare-kare masoen sera bil ifadah kalaban nyelenaki ain ba'da tahlilihi semarin alat nyelatihi ra'sin. Artinya ketika kita sudah sebelum masuk ke atus, kita disunahkan untuk di area rambut ini disiram dulu sedikit demi sedikit agar pori-pori akar kepala ini terbuka, baru kita adus seperti biasa. Ba'da tahlilihi, nah itu qasdu ra'sin bil ifadah, baru kita mulai adusnya seperti itu. Ingkana lamun bada alaihi atas ra'sun syakrun panapa obu mungkin budak aban filat selagi. Wala tayamunun bentak sunat nan ngananin, artinya enggak perlu dimulai dari kanan. Fihi dalam roksun dalam mesoen sera. Jadi enggak perlu kita mulai dari sisi kanan atau sisi kiri atau sisi depan, langsung saja dimulai. Enggak disunahkan, langsung saja dari atas. Li ghairi aqta angin anggota li ghairi aqta angin anggota se asabesa, artinya kayak tangan ada yang kanan, ada yang kiri, ada telinga, ada yang kanan, ada yang kiri. Ini sunnah kita mulai dari yang kanan. Kalau kepala ini kan udah satu, masa dari kanan, jadi masyaqqah, jadi makin sulit seperti itu. Tsumma maka kare-kare ghuslu syikki aiman, ketika kepala sudah ghuslu syikki aiman, maka kare-kare masoen bagian atau sisi kanan tubuh. Kalau dibun kanan sunnah. Suma aisar, kanan sudah. Suma aisar maka kare-kare sekacer. Terus kesunahan selanjutnya wadal kun ban mosso, digosok pakai tangan saja, nggak perlu pakai hal-hal yang kasar, nggak perlu pakai tampelan. Wadal kun ban mosso lima maring bareng anggota tubuh tasilu sebisa depak hudema yaduhu panapa tanang muktasil min badanihi, dari badan muktasil yang sekiranya sampai tangannya gendi madebang tanah untuk bisa ngosok anggota badan, mungkin disunahkan gosok. Kimun ada bagian yang sulit ya nggak perlu. Khurujan karena keluar min khilafiman, dari khilaf ulama aujaba wajibaki man huda dalik ada dalkun, jadi huda dalkun, ada sebagian ulama yang mewajibkan. Kalau adus itu wajib kita gosok, itu khilaf. Yang sahih itu dalkun sunnah. Terus kesunahan yang selanjutnya wa tasdisun ben alok nelok ya. Diganjilkan jadi tiga kali. Liqas di jami'il badan kandi mesoen sekabina badan. Wadalku ban sunat kalau kali masol sunat 3 kali. Titik. Watasmiyatu ban sunat mus bismillah, wadzikru ban adzikir akibahu semarin adus. Artinya baca doa setelah adus itu sunnah kita baca bismillah lagi,
dilanjut dengan doa. Wa yahsulu bin hasil fi raqidin, wa yahsulu bin hasil taslim fi raqidin dalam aing seneng bitaharruki jami'il badan. Nah ini masalah ketika orang ada di air yang menggenang, contohnya di dalam kolam seperti itu. Kita ingin mandi dengan mendapatkan pahala sunnah 3 kali apa? Membasuh 3 kali. Caranya bagaimana? Bitaharruki jami'il badan, kalaban akuliaki sekabina badan salasan telok alih. Ki cukup peguli telok kali dermi ki pukul-pukul padu boleh lemain telok kali. Wa in senajan lam yakul tak ngale mutasil qadamaihi de saka dueung mutasil ila maudiin akhar mare kenengan selain. Kakinya enggak usah bergerak, enggak apa-apa. Diam di tempat kita nyelam gitu, adus enggak masalah sampai 3 kali atau 3 kali gini keluar masuk. Pada yang penting aguli terlalu kali seperti kalau ma'in rokit air yang menggenang yang banyak pastinya. Alal aujah atas kaul lebih kuat. Sunnah selanjutnya wastiqbalun ban sunnah ngadep il kiblati maring kiblat wa muwalatun badulian dijak sampai masoen sera. Nanti ini pastinya kena bahasan nanti terjadi di pengantin anyar katanya. Seran saya becoy kada lanjut dekung seperti ya nanti ini masalah nanti terserah nanti. Intinya kalau yang ibarat yang dohir mualah. Kalau sekarang adusnya sekarang ya selesaikan sekarang. Watarku takkan lumin sunnat atingkel cak ngocak. Bila hajat tak kelebihan hajat, mengkimun hajat tak masalah. Watan syifun bersunnat atingkel mekreng badan bila udrin tak kelebihan udur. Kimun tanahnya rata kok itu memantuana. Tak kok todus dulu biasanya tulis bekerek kan ki araji lagi. Ki jomblo. Putusanno bani sunat aki asyahadatani al-mutaqaddimani pada syahadat 2 fil wudu dalam wudu. Itu doa wudu itu sunnah. Ma'ama serta bareng doa ma'ahuma serta syahadatani, artinya doa itu syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ya doa itu sunnah. Kapan? Akibal ghusli, setelah mandi. Sunnah baca itu. Wa alla yaghtasilah, ben arab ta'adus mutasil, makruh ini hukumnya. Li janabatin karena junub aw ghairiha. Tabah lain janabah kal wudu akad wudu bima'in raqid dalam aing seneng neng lam yastabhir seta mun manabi kitab tak ditase, artinya tidak bisa dianggap banyak. Kalau parit ini kan masuk kategori. Karena biin contohnya akati sumber min ainin dari sumber ain ghairi jarin seta akili. Ada sumber mata air kecil tapi sampai sih kalau 2 bulan sampai tapi sedikit gitu. Kita anggapan kita enggak terlalu banyak. Makruh kita untuk langsung adus di situ masuk di situ. Makruh. Kalau istabhur maka enggak masalah. Far'on. Jadi kesimpulannya sunnah mandi baik ini mandi wajib maupun mandi sunnah ini banyak. Di antaranya langsung disimpulkan saja, di antaranya baca bismillah seperti biasa, menghilangkan kotoran-kotoran yang suci dan juga kotoran-kotoran yang najis-najis sebelum masuk ke mandinya. Setelah bersih kita berkumur, setelah kumur ya kita istinsyak, di situ kita wudu. Wudunya seperti biasa,
Terus sebelum masuk ke mandi lagi, kita disunahkan untuk bagian rambut ini kita siram sedikit-sedikit, kita pijat untuk agar pori-pori di kepala ini terbuka, akar-akar rambut ini agar lebih mudah untuk kita adus. Dan juga sunnah bagi anggota tubuh yang ada bagian kanan, ada bagian kiri, aktok bagian yang terpisah antara kanan dan kiri, kita mulai dari kanan. Kalau adus kalau mandinya kita mulai dari kanan. Ya kanannya kan tangan ini, bahu kan tangan. Kalau kepala nggak usah sisi kanan, langsung satu kali karena ini nggak terpisah kanan kirinya. Juga taslis, nalok-nalokin apa ya? 3 kali gitu. Delkut, gosok dengan tangan saja, semampunya tangan. Tadi sudah dijelaskan. Dan juga ngadep kiblat, mualah, dan yang terakhir baca doa. Nah, mungkin kurang lebihnya cukup dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.